bukan hanya pakai bikini, kan nyuruh lepas kutang. Berdoa aja kan diajari sama Nikita Mirzani. Mereka pakai bikini diajari aja baru kita sudah suruh copot kutang. Sekarang ini mau tidak mau diakui bahwa kita ini sudah masuk ke rasa 2024. Dan Pancasila ini untuk sekarang ini yang kelihatan teguh dan kokoh itu PDIP. Khilafah itu yang kita sebut minoritas, jangan dibalik. Kita jangan mau disebut minoritas, kita mayoritas. Nabi 26 saya tak balik dengan topik aja. Itu Arab itu kan baru ini untuk mencanangkan keterbukaan. Ada yang pakai bikini, ada ke yang pesta, ada yang kemana, ada yang ngajarin mereka bawa mobil perempuan ya. Tapi kan di Indonesia kan udah lama. Bahkan MUI kan sudah bukan hanya pakai bikini, kan nyuruh lepas kutang. Jadi saya kadang-kadang bingung. Terus terakhir ini saya juga bingung. Berdoa aja kan diajari sama Nikita Mirzani. Cara berdoanya. Jadi kok rasanya tumpang tindih gitu. Jadi di Indonesia ini hebat. Jadi mungkin Arab suruh belajar sama Indonesia. Mereka pakai bikini diajari aja baru kita sudah suruh copot kutang. Iya, di sini sudah disuruh copot BH, Pak. Di sana lagi disuruh pakai bikini, sih udah copot BH. Nah iya, heran saya tuh, Bingung ya, Pak. Nah, iya, berdoa aja nanti selebritis Nikita Mirzani yang suruh ngajarin. Nah itu satu. Kedua, saya bilang untuk Jenderal Tobing. Sekarang ini mau tidak mau diakui bahwa kita ini sudah masuk ke rasa 2024. Ya, dengan Indonesia ini pemersatu adat istiadat, agama, suku, bangsa, ras dan lain-lain itu Pancasila. Dan Pancasila ini untuk sekarang ini yang kelihatan teguh dan kokoh itu PDIP. Dan PDIP ini punya jargon. Anaknya Megawati itu kan digadang-gadang untuk menjadi presiden. Nah, selama khilafah, saya mohon kepada Nabi 26 bahwa khilafah itu yang kita sebut minoritas, jangan dibalik. Mereka minoritas, tapi kenapa kita selalu beranggapan bahwa kita itu yang minoritas? Tidak, kita harus bisa gemakan. Mereka minoritas, bukan dibalik-balik, dicungkir balik ala koboi. Kalau kita mau hitung mereka yang minoritas, kadrun itu minoritas, tapi kenapa sekarang dibalik? Bahwa kita itu yang minoritas, kadrun itu mayoritas. Soalnya kita aja yang takut sih, Pak. Nah itu, ya di dalam Tuhan itu harus kita berani. Ya, tapi kenyataannya takut Pak mereka, Pak. Saat pendetanya takut, ya orang-orang Tionghoa juga takut. Nah, yang takut-takut makanya saya memantik roh keberanian, ya kan, supaya jangan takut lagi. Nah, kayak kemarin pengacaranya Kak Acil takut, ini masalah politik, ya udah selesai sudah nasibnya. Kalau orang apa-apa dikit ditakuti, kita sudah tahu eksekutif harus bisa dari legislatif, harus bisa dari yudikatif, nggak boleh saling berintervensi. Ya udah kita lurus, kita kejar di situ, nggak urusan tutup mata, pokoknya kejar ini. Tapi kan nggak mau lawyernya, bodoh kan? Nah karena itu tadi pro bono. Nah, kalau musuh sama saya ya saya nggak urusan. Loh, kamar gundul ikut Nabi 26. Kamar gundul bilang bahwa itu tidak sesuai dengan pasal KUHP. Karena iya, kasus tapi kan nggak bisa apa-apa. Kasus MKC itu adalah kasus khusus, jadi tidak sesuai dengan itu ada. Nggak ada, Pak. Nggak ada kasus khusus nggak khusus, Pak. Di mata hukum semua sama, Pak. Itu kan tugasnya kamar gundul. Kalau saya jadi Kamarudin, ya si kamar mandi ini tugas, maka saya lakukan apa? Saya tuntut Kapolri, saya penjarain. Saya laporkan Kapolri. Bukan bersurat, saya laporkan.
Berarti Kapolri nggak Iya. benar. Nah, itu kan ada di viralnya Iyalah, dia berani nggak bahwa Kamarudin masalahnya kan nggak berani. nggak punya titit. Balik lagi, Mas. Iya, lapor kan sudah jelas Habituasen. prosedurnya sudah salah. Mau dari mana? Apanya apa dasarnya kan nggak ada gitu loh. Iya. Kalau Ini masuk pasal 14 polisi, tapi kan nyatanya sampai sekarang suratnya itu kan juga nggak ada. Kecuali dimasukkan pasal 14 tadi, bisa diperpanjang 30 hari, tapi kalau nggak bisa. ya maklum lah Nabi Prabono. Belum Prabono tadi, nekat-nekat kerja. Panjang Prabono. sabar. Prabono. Terus ini untuk Bapakku Jenderal Yunias Tobing. Jadi pemersatu semua ini ya Pancasila. Dan sekarang ini kita memang momennya persis untuk ke 2024. Mbak Puan itu kan digadang untuk jadi presiden. Kalau selama kita masih kadrun-kadrun, enggak bakal. Dia kasusnya mungkin kecil sekali. Tapi dengan adanya Pancasila yang digagas oleh Jenderal Tobing untuk pemersatu Indonesia, saya rasa momennya pas. Momen itu sangat-sangat bagus untuk menunjukkan sekaligus untuk ya istilahnya kerjasama mutualisme saling menguntungkan untuk mendongkrak Pancasila dan dia jadi presiden. Kasusnya lebih besar kalau dia bisa menyadarkan bahwa ini Pancasila dan rakyat Indonesia akan bahu-membahu dan memekikkan suara merdeka lagi seperti dulu, merdeka dari ini khilafah. Kata-kata itu ya sekian, terima kasih. Kita jangan mau disebut minoritas, kita mayoritas. Nggak urusan, kita mayoritas, bukan minoritas. Nah, tadi itu pastor itu yang kumpul-kumpul sama Pak Jenderal, saya pikir mau bubarin PGI, saya ikut seneng. Nggak taunya bahas lain. Ya ampun, ya ampun. Terima kasih, Shalom Aleihim. Ini Bapak ikut? Pak, rombongan dari Surabaya harusnya mau berangkat. Cuman karena kehendak Tuhan batal. Dan saya sudah kasih tahu kalau saya batal ikut. Harusnya hari Kamis saya berangkat. Sudah mau berangkat ya? Sudah mau berangkat. Tapi akhirnya terbatalkan. Pada waktu saya sayang 1000 sayang. Nggak bisa minta tanda tangan. Coba saya pengen tanda tangan tuh di punggung saya, Pak Jenderal, bukan di bukunya. Sekalian saya laminating, nggak bisa hilang. Shalom semua, shalom Nabi 26, shalom Pak Jenderal. Jadi memang solusinya dari halal darah Putri Soekarno ini solusinya apa? Ya class action. Dan siapapun yang sudah melakukan tindakan-tindakan seperti ini, ancaman, perkataan-perkataan yang tak berguna ini, itu harus dipenjarakan. Itulah hate speech. Itulah hate speech. Mati dimakan serigala, ya terus dibilangin halal darahnya, itu hate speech. Mau apapun dasar negara, dasar agamanya. Berarti memang agamanya mengajarkan begitu ya, berarti agamanya sekalian suruh bubarin. Nah, jadi memang harus dipenjarakan yang ngomong si Somad sama si itu tadi, Buya Yahya itu tadi, si Buaya Yahya itu tadi memang harus dipenjarakan. Karena apa? Itu haknya Sukmawati Soekarno buat berpindah agama kayak apa kayak ya, sekalipun tidak masuk ke sini nggak urusan, pokoknya dia menjadi salah satu korban dari hate speech. Itu nggak boleh ancaman-ancaman gitu kemarin ya, yang tidak memilih, yang milih Ahok nanti tidak disolatkan, itu hate speech. Itu nggak boleh, itu hanya di negara biadab yang mengizinkan begitu. Kalau di Eropa ngomong begitu, berani ngomong begitu, udah masuk penjara itu. Kalau di sini, ya karena di sini memang lebih Pancasila. Kalau di Indonesia, keberaniannya hanya Pancasila. Dan itu momen bagus ini. Iya, momen bagus. Makanya kita ciptakan buku ini, kita mau dorong terus. Ini buku Pancasila, mungkin saya tadi ada ide Pak Jenderal, memang harus ada rakyat dari umum yang bukan lingkungan kita. Mungkin bisa ditaruh di Gramedia, misalnya 500 pieces gitu kan, taruh di Gramedia. Terserah, ada kita nggak tutup mata, udah pokoknya biar dijual di sana. Karena kan Gramedia di salah satu toko buku yang kenamaan ya kan. Jadi kita kalau ada buku di sana,
buku itu ada kelas gitu loh, supaya. Terima kasih. Anda telah menyimak materi video ini sampai selesai. Kami berharap Anda bisa memberi masukan kepada yang lainnya melalui kolom komentar dari sudut pandang Anda yang berbeda. Komentar Anda akan memberikan edukasi atau bahan pertimbangan bagi generasi dalam memahami narasi atau sumber berita yang belum tentu sesuai dengan fakta. Tapi sebaiknya bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu supaya komentar Anda tidak terbaca spam. Dan bagikan link video ini ke media sosial lainnya supaya teman Anda bisa berbagi pengalaman bersama kita. Terima kasih. Dan enjoy saja bersama Sodron Channel.